Aduh. Kamu nggak apa-apa? Maaf. Duh. Bagus ya. Hah? Kamu ini masih baru. Udah santai-santai di jam kerja seperti ini. Hah? Seharusnya kamu kerja dong. Tuh di sana masih kotor. Kamu malah enak-enak duduk. Hah? Niat kerja apa enggak? Aduh, mana sepatu aku basah lagi gara-gara hujan. Ini tumben-tumbenan banget sih. Arif nyuruh aku dadakan buat datang ke kantor ini. Untung aja pas aku selesai meeting. Tapi nggak mungkin juga aku masuk ke dalam pakai sandal kayak gini. Soalnya kan sepatu aku basah gara-gara hujan tadi. Nah, ini dia si Arif. Arif? Rif, Ya, gimana Rif? mohon maaf Pak. Saya ingin melaporkan beberapa hal yang emang udah saya laporkan beberapa kali Pak. Tapi yaitu Masalah OB lagi? terjadi lagi dan terjadi lagi Pak. Saya pikir setelah tersangkanya kita bekuk, masalah ini udah berakhir. Ternyata masih berkelanjutan Pak. Saya khawatir ada seorang yang mendompleng ini Pak. Dia Sebentar. mempergunakan OB demi kepentingan dia, seperti itu maksud saya. Dan anehnya ya Rif, bukan uang yang diambil sama OB-OB yang udah dipecat sebelumnya, tapi benar. berkas penting. Dan seharusnya kamu curiga udah 2 OB yang kita pecat gara-gara mengambil berkas itu. Iya Pak, ya. Dan pasti ada seseorang yang mendesain semua ini supaya dia itu terlihat aman. Tapi setelah kita tekan si OB ini, dia bilang berkas itu nggak sengaja dia ambil. Ya, emang alasannya emang nggak masuk akal Bang. Dan orang di belakang ini, saya yakin dia punya pengaruh juga Pak. Sampai-sampai OB itu nggak mau bicara. Dan dia itu nggak bisa bicara jujur OB-nya. Dan saya punya kecurigaan ada beberapa orang yang di sini yang udah saya curigai Pak. Tapi kita di sini nggak punya bukti apa-apa. Sedangkan yang di CCTV kan yang terlihat hanya OB itu. Kamu curiga sama siapa, Rif? Ya orang kalau nggak punya pikiran luas, nggak berwawasan luas, nggak mungkin dia itu ngambil berkas-berkas penting. Dan saya yakin dia itu menggunakan cara itu untuk kepentingan dia sendiri Pak. Saya curiga ada beberapa manajer, staf, asisten, tapi saya nggak bisa memastikan siapa orang itu. Soalnya ya sampai sejauh ini kita nggak punya bukti konkret. Tapi kamu ada indikator lain nggak? Kenapa kamu harus curiga sama orang itu? Entah orang itu tiba-tiba beli barang bagus, atau beli mobil, atau beli rumah? Kalau perubahan signifikan di kantor sih nggak ada Pak. Tapi saya ada orang di luaran yang berinformasi kalau ada perbedaan dari sebelumnya. Jadi dia itu sekarang udah beli rumah di perumahan dan ada beberapa mobil yang dia beli seperti itu. Tapi sampai sejauh ini dia nggak bawa ke kantor ini mobilnya. Ya udah gini aja. Manajer itu kan baru. Ya, benar. Dan baru beberapa bulan, aku juga belum pernah ketemu sama dia. Dan aku bakalan bantu kamu. Aku bakalan berusaha cari bukti sekonkret mungkin agar semua masalah ini segera terungkap. Dan kamu cuma tinggal ikutin aja permainan aku sebentar lagi. Ya Pak, dan di sini kendalanya juga kita sekarang lagi buka lowongan untuk OB, tapi kita perketat lagi Pak. Takutnya hal-hal seperti yang udah terjadi lagi seperti itu. Nah, kebetulan banget kalau kayak gitu. Aku lagi kepikiran sesuatu nih, Rif. Tapi aku bakalan lancarkan rencana aku ini sendiri. Sekarang kamu cuma
perlu pantau karyawan-karyawan kamu dan urusan yang lain-lain buat mencari bukti itu biar jadi urusan aku sekarang. Ya, Karena kalau misalkan ini nggak segera kita selesaikan, Div, ini bakalan berlarut-larut dan kerugian perusahaan ini pasti bakalan sangat besar. ya benar, dan ya saya yakin dia itu punya kerjasama dengan perusahaan saingan kita, Pak. Soalnya kalau bukan saingan kita, buat apa berkas-berkas penting seperti itu? Takutnya dia ada niat untuk menjatuhkan perusahaan, Pak Bayu. Memang sih akhir-akhir ini banyak beberapa perusahaan yang agak sedikit iri dengan perkembangan kita karena perusahaan kita benar-benar berkembang pesat sekarang, Div. Ya, jadi kita harus usut sampai ke akar-akarnya, Pak, biar masalah ini di kemudian hari nggak terulang lagi. Iya udah kalau kayak gitu. Gini aja, Div. Sekarang kamu lanjutin kerjaan kamu. Urusan lain-lain biar aku yang urus. Ingat, kamu kasih tahu sama semua karyawan kamu, lakukan pekerjaan mereka dengan teliti dan benar. Dan jangan pernah mau diancam oleh siapapun. Kamu harus memberi jaminan sama mereka kalau kamu yang bakalan melindungi mereka. Ya siap. Yaudah, sekarang kamu bisa lanjut. Saya balik ke ruangan dulu. Kayaknya orang yang melakukan ini bukan orang sembarangan deh. Dia pasti licik banget. Ya udah, mending sekarang aku harus ganti baju dan aku harus selesaikan masalah ini sekarang juga. Karena aku nggak bisa membiarkan ini. Hari ini aku harus dapat semua bukti. Win, gimana? Kamu udah menikmati yang sudah aku berikan tempo hari? Aku menikmati banget, tapi nggak tahu kenapa aku jadi tergiur buat berusaha lebih dari ini, Fit. Aku pengen dapat lebih banyak lagi daripada hari ini dan sebelumnya. Baguslah kalau kamu punya pikiran seperti itu. Emang itu rencana aku selanjutnya, ya. Kita harus mencari korban lagi supaya kita tetap aman bekerja di perusahaan ini dan menggerogoti semua aset perusahaan ini. Aku setuju banget sama kamu, Fit. Dan berkat kamu, aku udah bisa beli apapun yang aku mau, Fit. Ternyata perusahaan ini, wah, omsetnya luar biasa banget. Dan aduh, makasih banget ya, kamu udah inget sama aku, Fit. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu lagi deh aku bakal gimana kalau aku bergantungan sama gaji bulanan di kantor. Win, kita ini, kamu sebagai asisten aku dan aku sebagai manajer di sini, ya aku harus ingat dong sama kamu karena kita melakukan bersama. Gini aja deh, kita lancarkan lagi rencana kita. Kalau semuanya usaha ini berhasil, aku bakal memberikan lebih dari yang kemarin. Oke. Aku bakal berusaha lagi, Fit. Tapi OB-nya kan baru dipecat ya. Kayaknya kita harus nunggu OB yang baru sih. Aku dengar-dengar Pak Arif bakal merekrut OB secepatnya. Mungkin bentar lagi bakal ada OB yang bekerja di sini. Kita harus manfaatkan itu, ya. Kalau sampai kita telat memanfaatkan OB tersebut, dia gak bakal nurut sama kita. Ya. Mumpung masih baru, dia kan nggak tahu seluk-beluk perusahaan dan tidak tahu watak karyawan yang baik dan yang buruk itu seperti apa. Ya tinggal disuap pakai duit aja cukup ya kan, seperti biasanya. Bener Tapi karena kita sekarang lagi dapat lebih banyak daripada sebelumnya, kita harus berbaik hati sih sama OB yang selanjutnya ini. Tapi masalahnya, aku khawatir sama Putri. Oh iya ya. Ya aku takutnya Putri membocorkan rahasia ini. Soalnya aku pikir-pikir kayaknya Putri tahu deh tentang perilaku kita terhadap perusahaan ini. Ya bukan, kalau dipikir-pikir sih dia emang tahu sih, Fit. Dan cuma Putri yang tahu. Kalau misal bocor ya berarti Putri nggak ada lagi. Ya udah, untuk mengamankan posisi kita di perusahaan ini kita swap aja Putri, ya. Bilang aja kalau kita bakal memberikan uang yang banyak
sama Putri asalkan dia mau tutup mulut. Menurut kamu gimana? Setuju sih. Emang soalnya itu bisa diselesain dengan uang. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan uang untuk sekarang ini, Win? Hah? Kalau kita punya uang yang banyak, kita bakal bisa menyuruh orang seenak kita. Hah? Kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Tapi yang terpenting kita harus tetap main aman supaya Pak Arif tetap percaya sama kita, bukan kita pelakunya. Oke? Oke. Ya udah. Kalau kayak gitu, kita harus cari informasi apakah Pak Arif sudah mendapatkan OB yang baru atau belum. Udah, ayo. Pekerjaan kamu udah selesai. Sebenarnya udah sih, cuma tinggal minta sih sama Pak Arif aja. Kalau gitu mah gampang. Pak Arif tuh orangnya baik. Kalau misal masalah berkas-berkas gak bakal dibikin sulit. Ya baguslah. Masalah laporan tetap seperti biasanya kan? Kamu yang ngehandle. Hah? Oke. Bagus. Udah ahli banget masalah memanipulasi laporan. Dan satu lagi, Win. Ini gak kalah penting. Kamu tidak boleh bawa mobil ke kantor. Tuh, padahal pengen banget, Fit. Udah. Kalau kita bawa mobil ke kantor, semua karyawan bakal Ya udah sih. mengira kita bakal yang main aman aja sih. jadi Yuk. Pak. Kebetulan ketemu di sini. Saya barusan mau ke ruangan kamu, mau nanyain beberapa berkas yang tempo hari udah kamu selesaikan belum? Udah saya selesaikan semua Pak, dan itu juga saya udah naruh di meja Pak Arif. Oh. Cuman ini baru saya datang ruangan Pak Arif. Oh, berarti ada di meja ruang saya. Iya. Yang tadi saya cek, dan kalau misalnya ada beberapa revisi yang harus Mbak Putri revisi, nanti tolong direvisi ya. Soalnya berkas itu sangat penting. Ya baik Pak. Ya dengar sekarang ada perekrutan OB baru ya, soalnya Mbak Putri kan tahu beberapa hari yang lalu ada kejadian yang sering kali terjadi dan berulang-ulang kali terjadi. Yang ya sampai saat sekarang kita belum dapat OB yang emang benar-benar kerjanya itu eksploitatif. Takutnya kejadian yang kemarin beberapa berkas penting yang ada di meja saya hilang. Iya Pak, saya juga baru tahu kalau hari ini katanya ada OB baru. Dan saya mohon maaf Pak, kemarin Pak Arif nyuruh saya buat nyari OB baru, saya nggak dapet Pak. Dan saya juga harus telaten nyari OB barunya, takut kejadian kayak kemarin. Iya, saya minta tolong karena apa? Iya, kalau misalkan orang yang udah kenal sama beberapa karyawan di sini, saya yakin mereka itu bisa dipercaya. Dan ya kalau misalkan lewat rekrutmen seperti ini, kita itu kayak beli kucing dalam karung. Kalau misalkan nggak kita interview secara benar-benar, aku takutnya kayak kejadian yang kemarin terulang lagi. Saya Sampai juga sekarang dalangnya belum ketemu. Aku yakin di kemudian hari pasti bakal terulang lagi hal kayak gini. maaf sebelumnya Pak, saya mau bilang sesuatu sama Pak Arif. Sebenarnya ini udah kecurigaan saya dari tempo hari, cuman saya juga masih belum ada keberanian buat ngomong sama Pak Arif. Kali ini saya harus nyampein sama Pak Arif. Pak Arif apa nggak curiga sama Pak David sama Bu Indi? Soalnya setiap ada OB baru pasti ada kejadian yang sama, dan yang megang berkas-berkas yang hilang itu pasti pekerjaan Pak David sama Bu Windy. Saya bukan menuduh, saya cuma curiga aja Pak. Ya, kecurigaan sih nggak masalah Bu, tapi kalau kita menuduh itu namanya kita suzon sama orang, kecuali kita punya bukti-bukti yang jelas. Sedangkan bukti-bukti yang kita pegang itu hanya ada beberapa OB yang emang masuk ke ruangan saya membawa berkas itu. Dan sampai sekarang kita tanyain mereka itu nggak mau jawab, dan mereka itu rasanya menyembunyikan sesuatu dan nggak mau ngomong siapa di balik semuanya. Saya yakin orang itu juga punya kuasa di kantor ini, sehingga mereka ikut
takut untuk mengakuinya gitu. Saya mau jujur juga sama Pak Arif. Sebenarnya Pak David sama Bu Windy pernah ngancam saya buat ngajak kerja sama ngambil berkas penting itu di kantor Pak Arif. Tapi saya menolaknya Pak, dan saya emang nggak ada bukti buat ngerekam omongan mereka. Tapi saya ngomong jujur sama Pak Arif. Gini ya, Bu Putri, saya bukan nggak percaya sama Putri, tapi pernyataan Bu Putri itu susah untuk dibuktikan. Seperti yang kata Bu Putri barusan, Bu Putri nggak punya bukti apapun. Sedangkan saya kalau misalkan mau menuduh mereka dan mereka berkilah, saya nggak punya pegangan untuk nekan mereka. Jadi ya omongan Bu Putri ini saya anggap masukan buat saya untuk kedepannya lebih berhati-hati, dan saya bakal awasi mereka dengan ketat. Ya, karena saya yakin Bu Putri juga nggak bakalan bohong. Tapi untuk nekan mereka, saya nggak punya bukti apa-apa. Jadi takutnya saya dibilang nanti atasan yang hanya mau intervensi sama bawahannya. Saya nggak mau ada desas-desus seperti itu, dan biarlah semua berjalan seperti adanya. Dan kalau misalkan emang udah waktunya mereka ketemu, mereka juga gak bakalan bisa berkilah. Iya, saya paham sih apa maksud Pak Arif. Saya juga nggak mau menduduh mereka, cuman saya kasih saran aja sama Pak Arif kalau saya curiga sama mereka. Dan saya juga pasti bakal nyari buktinya kalau mereka emang nggak baik. Jadi kalau gitu kamu selesaikan tugasnya, pekerjaan kamu selesaikan seperti biasanya. Saya tinggal dulu. Iya Pak. Ayo samperin. Put, habis ngomong apa sama Pak Arif? Kayaknya serius banget. Iya. Saya cuma ngomong masalah kerjaan aja sama Pak Arif. Yakin? Itu juga rahasia saya sama Pak Arif, dan nggak boleh orang. Kok bisa rahasia, kan kita di sini kerja sama-sama. Tapi setiap karyawan kan punya pekerjaannya masing-masing. Iya, terus rahasianya di mana? Kan aku juga tahu tugas kamu juga tahu tugas teman-teman yang lain. Kalau udah tahu ngapain masih nanya? Ya, terus apa rahasia? Iya, karena ini saya cuma sama Pak Arif aja yang ngerjain. Kamu gak usah ngelak lagi. Aku udah tahu kalau kamu membocorkan tentang masalah yang kemarin. Aku nekan kamu. Saya nggak kira bikin masalah kalau Pak David nggak bikin masalah duluan sama saya. Saya juga nggak mau ikut campur masalah Pak David kalau Pak David nggak ikut campur masalah saya sama Pak Arif. Put, aku bakal menawarkan lagi sama kamu, ya. Dan aku bakal memberikan keuntungan yang sangat besar sama kamu kalau kamu mau bekerja sama dengan kita. Iya Put, apa susahnya sih Put? Iya, itu susah buat saya karena saya bukan pengkhianat kayak kalian. Udahlah, kamu gak usah munafik, ya. Kamu bekerja di sini, uang kan yang dicari? Hah? Berapa uang yang kamu butuhkan? Saya nggak butuh uang haram, Pak. Saya butuhnya uang yang halal dan bisa dimakan sama keluarga saya. Kamu kurang ajar banget ya. Kamu udah bilang kalau kita makan uang haram. Hah? Saya nggak bilang, saya cuman cerita sama diri saya sendiri kalau saya nggak mau makan uang haram. Buat kamu munafik banget ya. Atau mungkin kamu emang sengaja mau mencari muka di depan Pak Arif. Gini deh, Pak David. Sekarang yang munafik saya atau Pak David? Put, sama Bu Windy. kalau kamu berani menentang keinginan kita, kamu gak bakal lama bekerja di perusahaan ini. Kita akan melakukan berbagai cara supaya kamu dipecat dari perusahaan ini. Kamu tahu kan Put, kita bisa di titik ini karena kita gigih buat ngerjain apa yang kita mau. Ya, saya tahu. Dan saya lebih baik keluar dari sini daripada saya jadi pengkhianat. Udah keluar aja. Mending kamu keluar. Tapi yang lebih berhak mencat saya itu Pak Arif, bukan kalian. Oh, berani kamu sama kita. Hah? Gak cuma keamanan kamu yang bakal kita ancam. Kita bakal bikin keluarga kamu sengsara juga, Put. Mau? Hah? Mendingan kamu turuti apa yang kita inginkan supaya kamu aman dan nyaman bekerja di perusahaan ini. Hah? Saya nggak bisa, Pak David. Saya nggak mau nurutin orang yang salah menurut saya. Keras kepala kamu ya. Coba lihat Windy. Windy sekarang Pak, ini percuma. Kayaknya kita emang harus ngelakuin sesuatu. ya udah kalau itu maunya kamu, Win. Dan kayaknya perempuan ini udah gak bisa diajak kompromi lagi. Baik,
kita bakal melakukan dengan cara kita sendiri, ya. Awas saja. Dalam 1-2 hari lagi kamu bakal dipecat secara tidak terhormat dari perusahaan ini sama Pak Arif sendiri. Dan lihat aja apa yang bakal terjadi sama keluarga kamu. Saya nggak takut sama ancaman kalian. Oke. Ya, meskipun kalian mengancam saya sama keluarga saya nggak takut karena saya merasa tidak salah. Ya udah, kita bakal buktikan, Put. Kalau uang bisa melakukan apapun yang dia suruh. Tapi uang bukan segalanya, Pak. Emang uang bukan segalanya, tapi uang bisa melakukan segalanya. Perlu kamu tahu itu. Itu cuma perkataan orang-orang bodoh, Pak. Hah? Orang bodoh kamu bilang? Hah? Kalau kita bodoh, kita nggak bakal mendapatkan uang yang banyak. Di sini kamu yang bodoh. Hah? Cuma mengandalkan gaji bulanan dari perusahaan ini. Apa yang kamu dapatkan? Nggak ada kan? Hah? Ya udah kalau gitu saya pergi ya, karena ini nggak penting. Tunggu kabar baiknya ya. Pin, kita harus bikin Putri dan keluarganya sengsara. Iya sih, kita harus lakukan itu. Yaudah yuk. Aduh. Padahal di sebelah sini tadi udah aku bersihkan. Gara-gara hujan jadi kotor lagi. Tuh nggak ada orang jual kopi keliling. Pokoknya hari ini aku harus selesaikan semua ini. Kalau misalkan aku nggak dapat bukti, otomatis aku nggak bisa melaporkan siapa yang udah berani buat menggelapkan dana di perusahaan ini. Ya, terpaksa aku harus jadi UB buat sementara. Tapi nggak apa-apa, selama ini Arif kan juga udah sering bantu aku. Mending sekarang aku lanjutin bersihkan ini. Tapi orang yang dicurigai sama Arif kenapa masih belum datang juga ya? Yaudah deh. Aduh, kamu nggak apa-apa? Maaf. Duh, ngapain sih kamu ngepel di sini? Ini jalanan sempit banget lagian. Put. Bay, kamu ngapain di sini, Bay? Kamu jadi OB? Iya, Put, aku hari pertama kerja di sini. Aduh, sakit ya? Maaf ya. Duh, sakit banget ya. Kamu kenapa nggak ngelihat sih, Put? Kalau misalkan ada orang ngepel di sini, aku badan sebesar ini, masa nggak kelihatan? Kamu juga kenapa nggak lihat kalau ada orang jalan? Aku nih lagi sibuk ya, makanya aku nggak lihat ada kamu. Pikir ngapain sih kamu ngepel kayak gini di sini? Apa jangan-jangan Putri ini yang dimaksud sama Arif? Ternyata Putri kerja di sini juga. Kamu ngomong apa, Bay? Enggak kok, Put. Sekarang kamu sering ngomong sendiri kayak gini ya? Sejak kamu putus sama aku. Udah deh, Put. Gak usah bahas masalah itu. Aku nggak mau bahas, cuma nanya aja. Kamu udah lama kerja di sini, Put. Kamu kerja sebagai apa di sini? Ngapain kamu mau tahu urusan aku? Oh, aku tahu. Kamu pasti manajer di sini ya? Atau asisten manajer? Bukan, aku cuma kepala divisi aja di sini. Oh, gitu. Kamu jadi OB? Iya, aku jadi OB, Put. Bukannya kamu orang tajir ya, Bay? Kata siapa? Kata aku. Aku nggak pernah bilang aku anak orang kaya, Put. Aku anak orang nggak punya. Ya, kamu tahu kan? Aku dulu hilang tanpa kabar. Karena aku ngerasa nggak pantas sama kamu. Dan aku masih ingat kok sama janji aku sama kamu. Aku bakalan datang sama kamu kalau aku udah sukses. Tapi kan aku masih belum sukses, Put. Lagian kamu juga misterius banget. Nggak pernah aku dapat kabar tentang kamu. Bahkan aku udah tanya ke semua teman-teman akrab kamu, nggak ada mereka ngasih tahu sama aku. Dan sekarang tiba-tiba kamu nongol di sini. Ya, aku tahu, Put, kamu sekarang udah jadi kepala divisi di sini, gaji kamu besar. Pasti banyak laki-laki yang udah deketin kamu. Diem Dan deh, aku Bay. nggak pantas kok bareng sama kamu, Put. Kamu tuh mending diem aja ya, nggak usah ngomong, dan kamu nggak usah janji sama aku kalau kamu nggak bakal nepatin. Percuma juga kamu janji-janji kayak gitu kalau kamu bakal ninggalin aku selamanya, Bay. Put, Seharusnya janji kamu tuh bukan pas kamu sukses, Bay. Seharusnya kamu janji kalau kamu bakal
ngelamar aku, kamu bakal deketin aku lagi. Kalau kamu udah kerja, Bay. Put, emang aku nggak nyari kamu selama ini. Meskipun aku cuma jadi seorang OB, aku muter-muter cariin kamu, bahkan ke teman kamu yang pernah jahat sama aku. Aku datang ke rumah dia. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu bisa tanya sama dia. Tapi apa? Dia nggak ngasih informasi satu pun sama aku. Dan juga ada yang bilang sama aku, kamu emang sengaja nyuruh mereka nggak ngasih tahu tentang kamu sama aku. Iya, aku emang sengaja. Terus kamu nyalain aku. Kamu tega ya, Put? Kamu juga tega sama aku, Bay. Kamu ninggalin aku cuman karena kerjaan. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Tapi kamu yang nggak pernah mau aku cariin, Put. Tapi ya, nggak apa-apa deh, aku yang salah. Ya emang kamu salah dari dulu, kamu yang salah. Lagian aku juga sekarang cuma seorang OB, kamu juga nggak bakalan mau sama aku. Aku nggak suka sama kamu itu karena kamu kayak gini, Bay. Kamu selalu ngerendahin diri kamu selalu ngerendahin pekerjaan kamu. Sampai kapan sih? Kapan aku merendahkan kerjaan aku sama kamu? Barusan? Aku cuma ngerasa nggak pantas sama kamu. Aku takut kamu malu dengan karyawan yang lain. Emang aku pernah nuntut kerjaan ya sama kamu? Emang aku pernah bilang kalau kamu harus jadi direktur baru aku mau sama kamu? Terus? Enggak juga kan, Bay? Meskipun aku jadi OB, kamu masih mau sama aku. Pikir aja sendiri. Oh, berarti kamu masih sayang sama aku, Put. Ya, asal kamu tahu ya, Put. Kalau aku nggak berusaha buat ketemu sama kamu, aku nggak bakalan nanya-nanya sama temen kamu. Kamu nggak usah so manis ya. Pasti dalam beberapa bulan kemarin kamu pasti udah banyak pacarnya. Semenjak aku kerja waktu itu, aku nggak pernah pacaran sampai sekarang. Karena aku terikat janji sama kamu, Put. Dan memang aku nggak bisa lupa sama kamu. Kamu adalah perempuan yang istimewa menurut aku. Makanya aku sampai sekarang berusaha buat cari kamu. Dan ternyata kalau emang jodoh, kita ketemu secara nggak sengaja seperti ini, Put. Ya, itu pun kalau kamu masih menganggap aku laki-laki yang Terus gimana sangat sayang sama gimana kamu. caranya aku percaya sama kamu kalau kamu nggak pernah pacaran sama siapapun selama nggak ada aku? Ya, kamu bisa tanya sama teman kamu. Aku mau bukti dari kamu, Bay, bukan dari orang lain. Buktinya sekarang aku cuma jadi OB. Emang kamu pikir ada yang mau sama OB seperti aku? Gak bakalan ada, Iya, Put. siapa tahu kamu nipu banyak perempuan. Aku nih emang orang gak punya ya, Put, dari dulu. Tapi bukan berarti aku menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan hati perempuan. Aku bukan pengemis cinta, Put. Kamu kok marah sih? Kan aku cuma nanya, Bay. Aku bukan marah. Itu penegasan aja buat kamu. Biar kamu gak menilai aku sama seperti laki-laki lain. Ingat ya, Put. Aku itu tetap gak berubah dari dulu. Aku minta maaf ya, Put. Kamu Ya. mau kan maafin aku? Aku nggak mau. Ya, terus gimana dong kalau misalkan kamu nggak mau maafin aku? Aku bakal maafin kamu kalau nanti malam kamu ngajak aku keluar. Jangan kan nanti malam, hari ini aku bisa, Put. Hari ini aku masih kerja. Ya udah, aku tungguin. Nah, gitu dong. Kalau kamu senyum tuh tambah cantik, Put. Dan aku jujur ya, Put. Aku kangen banget sebenarnya sama kamu. Dan pengen banget aku ngobrol seperti ini sama kamu, Put. Ternyata ketika aku udah berusaha keras buat cari kamu dan gak ketemu, sekarang malah aku dipertemukan dengan cara yang seperti ini. Dengan cara yang gak pernah aku duga sebelumnya, Put. Oh iya, kita kan udah baikan nih. Kamu nggak pernah deket sama siapapun juga kan? Kalau pernah dekat emang Aku kenapa? serius, Put. Aku nggak pernah dekat sama siapapun, Bay. Itu alasan aku kenapa aku tetap bertahan buat memegang janji aku sama kamu. Karena cuman kamu satu-satunya perempuan yang bisa komitmen sama aku, Put. Ya udah, urusan pribadi kita kan ini udah clear. Nanti aku bakal tungguin kamu. Cuman aku mau nanya sesuatu sama kamu, Put. Kamu emang udah lama ya kerja di sini, Put? Udah lama banget. Lama banget aku kerja di sini, Bay. Oh iya, kamu kan jadi OB. Aku mau ngasih tahu sama kamu, Bay. Kamu harus hati-hati sama manajer dan asisten manajer di sini. Namanya Bu Windy sama Pak David. Emang kenapa mereka, Put? Gini ya, Bay, kalau kamu disuruh masuk ke ruangan direktur sama mereka, jangan mau, kamu bakal dijebak. Karena OB-OB sebelumnya itu
ya dijebak sama mereka buat ngambil berkas-berkas penting di ruangan Pak Direktur. Tapi kenapa kamu nggak ngasih tahu sama direktur kamu, Put? Aku udah ngasih tahu tadi, Bay, tapi direktur aku nggak percaya kayak gitu aja sama aku karena aku nggak dapet bukti. Terus OB-OB sebelumnya ditanyain juga mereka nggak jawab. Mereka takut diancam sama manajer ini. Iya udah deh, kalau kayak gitu yang penting aku udah dikasih tahu, aku bakalan hati-hati kok, Put. Oh iya, kamu nggak mau lanjutin kerjaan kamu dulu? Oh, kamu mau ngusir aku? Aku nggak pernah ngusir kamu, Put. Aku cuman nggak rela kalau misalkan Oh iya, kamu udah deh kalau kamu masih nggak mau ngomong sama aku cuman pergi nggak aja. rela, Put. Kamu dimarahin sama direktur kamu. Cuman gara-gara kamu ngobrol sama aku. Kan setelah ini kita ada waktu banyak buat ngobrol. Kamu mau kemana pun, 24 jam aku ada buat kamu. Iya, kalau aku dimarahin kan ada kamu yang belain aku. Ya tapi kan Kamu aku, takut ya? ya aku kan harus menyelamatkan kerjaan kamu, Put. Ya udah deh kalau gitu. Tapi ya kamu balik lagi ya ke sini lagi. Gak janji. Ya kamu harus janji, Put. Kalau misalkan kamu nggak balik ya, aku nggak ada semangat buat bersihkan tempat ini. Ya udah aku balik ya. Ya udah. Tapi aku mau selesaiin kerjaan aku dulu. Kamu di sini kan? Nggak pindah? Nggak, aku beresin di sini dulu, Put. Udah. Hati-hati ya, Put. Awas loh, di sini banyak cewek cantik. Iya. Ternyata selama ini Putri kerja di sini. Kenapa aku nggak tahu ya? Aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Nanti malam aku harus ngelamar dia. Atau bahkan hari ini aku harus lamar dia. Karena aku nggak mau kehilangan dia untuk yang kedua kalinya. Kalau dia udah ngilang, buat carinya susah banget. Ini aku lanjutin dulu. Barangkali kita lagi manajer dan asisten manajer itu nyamperin aku. Kamu dari siapa ya, Bu? Ya aku juga nggak tahu, Win. Atau mungkin ada mitra kerja ya. Tapi kayaknya Pak Arif gak bilang sama kita. Atau jangan-jangan yang Putri bilang rahasia tadi itu? Masa iya sih Pak Arif bikin proyek gak ngasih tahu sama kita? Tadi kata aku cuma dikerjain berdua doang. Bisa jadi sih. Wah, ini gak bisa dibiarin nih. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Meskipun Pak Arif mengerjakan proyek tanpa memberitahu sama kita, masa bodoh buat kita. Yang terpenting rencana kita tetap berjalan, ya enggak? Hah? Iya sih, Coba lihat, itu OB yang baru. pastinya. Pas banget ya. Ya. Ini malah lagi kita butuhin nih sekarang. Ya namanya juga rezeki, Win. Nggak bakal kemana, ya enggak? Hah? Gimana kalau kita langsung samperin aja tuh orang? Tunggu bentar. Kita harus menguras habis uang perusahaan. Soalnya Pak Arif kayaknya udah mulai sedikit curiga sama kita. Iya sih. Kalau uang perusahaan sudah kita ambil semuanya, kita langsung kabur dari kota ini. Bener-bener banget. Ya udah, kita sekarang harus ngelakuin sesuatu. Tapi ini kayak mudah banget ya. Kayak biasanya tua. Tua, muda ataupun perempuan, Ya bisa lah ya. nggak ngaruh sama kita, Win. Ya Yang sih. terpenting kita bisa memanfaatkan OB itu dengan baik, ya enggak? Hah? Ya udah, ini kita ngomongin aja. Hei, bagus ya. Hah? Kamu ini masih baru, udah santai-santai di jam kerja seperti ini. Hah? Seharusnya kamu kerja dong. Tuh di sana masih kotor. Kamu malah enak-enakan duduk. Hah? Ini kerja apa enggak? Saya minta maaf, Pak. Maaf. Kamu tuh gimana sih? Kamu baru kan di sini. Kalau mau ngopi jangan di sini. Siapa yang nyuruh kerja di sini? Hah? Putri. Bukan, Pak. Siapa? Saya ikut rekrutmen di sini, Pak. Saya bersihkan ya, Pak. Lain kali kalau jam kerja, kamu harus kerja. Jangan duduk seperti ini. Kalau kamu mau ngopi, ngopi di warung kopi. Jangan di sini. Hah? Lihat yang lain pada kerja. Kamu mulai enak-enakan. Bapak siapa ya di sini? Aku di sini manajernya. Kalau kamu masih betah bekerja di sini, kamu harus ikutin apa yang kita suruh. Iya, saya minta maaf, Pak, atas kesalahan saya. Minta maaf aja gak cukup, ya. Terus Sekarang aku perintahkan kamu buat bersihin ruangan direktur, dan ada berkas yang sudah tidak layak dipakai, kamu harus ambil kemudian serahkan sama kita.
saya nggak berani Pak, soalnya saya cuma Gak berani gimana? Karena itu tugas kamu. Ya saya cuma ditugaskan di luar Bu, bukan masuk ke ruangan. Ya tapi kan manajer yang nyuruh kamu. Kurang gimana lagi? Masih mau bantah sama kita? Hah? Atau Bisa. mungkin aku harus mecat kamu sekarang juga? Maaf, saya nggak bisa Pak. Saya kan cuma digaji untuk membersihkan di halaman luar aja. Oh, maksud kamu minta gaji lebih. Enggak juga Bu. Ya terus mau kamu gimana? Terus berkas itu emang buat apa Bu? Ya udah dibuang aja, gampang kan? Kan udah gak kepake. Mendingan kamu lakukan apa yang kita inginkan aja. Hah? Kamu bakal tetap bekerja di sini dan aku bakal memberikan gaji tambahan sama kamu. Hah? Gimana? Gini aja deh Pak. Mending kita terus terang aja. Saya juga lagi butuh duit banyak. Apa yang mau Pak suruh sama saya dan saya dapat apa dan apa fungsinya saya mengambil berkas itu. Vin, Kita fair-fairan aja. gimana? Harus kita jelaskan sama orang ini. Ya kayaknya sih harus ya. Karena Saya dia juga. OB dan dia emang butuh duit. Baru sekarang nih kita dapat orang yang sepemikiran sama kita. Bagus nih kayak gini. Saya kan juga butuh waktu dan saya juga harus tahu risikonya. Risikonya besar atau enggak dan sesuai enggak dengan apa yang saya dapatkan. Ya besar atau enggaknya harusnya kamu udah terima ya. Karena uang yang bakal kamu terima bakal banyak banget. Kamu bisa beli apapun dan kamu bisa minta ampun sama kita berdua. Udah. Asalkan kamu bisa menjalankan tugas yang kita mau. Biar aku jelasin, Vin. Ya, tugas kamu mengambil berkas penting tentang keuangan. Dan kemudian kamu serahkan sama aku. Habis itu kamu gak ada kerjaan lagi. Kalau masalah duit, kita bakal berikan 20 juta atas jasa kamu untuk mengambil berkas itu. Terus berkas itu mau diapain? Mau dikasih ke kantor saingan dari perusahaan ini biar bisa. Udah, kamu kayaknya nggak Ya perlu saya tahu kan ini juga deh. harus tahu Bu. Uang 20 juta setimpal atau enggak dengan risiko yang saya ambil. Berarti benar kan berkas itu bakalan diberikan sama perusahaan luar yang merasa bersaing dengan perusahaan ini untuk menjatuhkan perusahaan ini. Iya bener. Ya, Kenapa kamu ngerti sama hal kayak gini? ya Karena kamu cuma OB. kan dijelaskan. Win, kayaknya OB ini gak kayak yang sebelumnya deh. Ya udah, kita bakal jelasin semuanya. Kalau kamu mau nurutin apa yang kita inginkan, kamu gak bakal menjadi OB di perusahaan ini. Dan aku bakal bilang sama teman aku supaya kamu dipekerjakan di perusahaan tersebut. Dan posisi kamu pasti bakal enak, gak seperti di sini. Hah? Gimana? Kamu tertarik apa enggak? Pasti tertarik. Kalau kamu gak tertarik ya, Tapi saya mau nanya sebelum itu. OB sebelumnya pasti juga diancam ya sama kalian. udahlah kalau masalah itu udah berlalu. Ya, emang semua itu kita yang ngerjakan. Karena kita ingin menguasai uang yang ada di perusahaan ini. Dan kalau kamu mau bergabung sama kita akan habiskan uang yang ada di perusahaan ini. Kamu pasti tergiur kan dengan uang sebanyak itu? Mbak ini siapa ya? Dia. Assistant manager. Cocok. Gimana? Nah, kamu mau enggak? Nah, saya pikir-pikir lagi ya Pak. Saya mau Duh, gak usah dipikir-pikir. Kamu tuh udah dikasih kesempatan ya. Gak ada orang yang bisa dapat kesempatan sebagus ini. coba lihat. Arafif, Itu gak seberapa. Kalau kamu berani menolak ajakan kita bisa melakukan lebih parah daripada itu. Kamu gak mau kan? Kamu hidupnya terusik. Terserah kalian aja deh. kamu sekarang malah gitu sih? Ya kalian nggak ada minta maaf sama sekali sama aku. Ya udah, kita berdua udah minta maaf karena udah kasar sama kamu. Terus gimana? Kamu enggak? Aku bakalan pikir-pikir lagi dan kalau misalkan risikonya sesuai dengan apa yang aku dapatkan, aku bakalan lakuin. Dari tadi kita udah jelasin ya. Gak ada risiko sama sekali ya. Dan Kita kamu banget duit. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Saya lanjutin kerjaan saya dulu. Nanti Udah, gak usah. Kamu tinggal ambil berkas Udah, aja. Win. Terus kamu pulang. Gak usah repot-repot bersihin. udah, kita pergi ya supaya kita gak dicurigai sama Pak Arif. Biar ya bersihkan dulu. Kita percaya sama kamu. Ingat, Pasti macam-macam. kita tunggu di sebelah kantin. Kalau kamu udah mendapatkan berkas yang kita inginkan, kamu langsung ke sebelah kantin kemudian serahkan sama kita. Ayo, Win. ternyata benar mereka.
ternyata apa yang dicurigai sama Arif itu benar. Ya, telepon Arif. Halo, assalamualaikum. Rif, kamu bisa ke depan nggak? Aku udah tahu siapa sebenarnya yang melakukan semua ini dan aku udah dapat bukti. Ya udah, aku tunggu ya. Bay, kamu kenapa, Bay? Eh, Kamu ini apa coba? oh enggak kok Put, tadi ada kopi tumpah, jadi aku ngopi tadi di sini Put, dan nggak sengaja aku tumpahin. Sampai enggak, ini kayaknya bukan numpah deh. Kalau numpah ya bekas di bawah nggak ada, Bay. Jujur sama aku, kamu kenapa? Jadi tadi manajer dan asisten manajer itu kesini Put. Terus kamu diapain? Ya, Kamu disiram ya? waktu aku istirahat dan aku minum kopi, tiba-tiba kopi aku ditendang sama dia. Tapi nggak apa-apa Put, aku juga bakalan kasih pelajaran sama mereka. Mungkin hari ini adalah hari terakhir mereka menghirup udara segar di sini Put. Baiknya kamu harus ikut aku buat laporan sama Pak Direktur deh. Ini nggak bisa ditinggalin diem, Bay. Kamu udah diginiin dan kamu diem aja. Put, kamu harus sabar dan harus tenang. Ntar lagi Arif juga bakalan datang ke sini kok. Arif, Maksud aku Pak Arif, dan aku juga mau jujur semuanya sebentar lagi sama kamu Put. kamu tahu dari mana kalau Pak Arif bakal datang sini? Tadi aku telepon dia Put. Ya intinya sebentar lagi ketika Arif udah datang, dia pasti bakalan jelasin semuanya Put. Dan aku bakalan jujur semuanya sama kamu, siapa aku sebenarnya Put. Maksud kamu apa, Bay? Ah, Kamu nutupin sesuatu ya sama aku? ya aku gak bermaksud menutupin sesuatu sama kamu Put, tapi ini tugas yang harus aku laksanakan buat bantu Arif. Jadi sebenarnya Kamu bilang Arif lagi. ya Put, jadi sebenarnya aku bukan OB Put. Terus? Jadi aku ada di sini buat sesuatu Put. Oh, Ya. kamu mau nipu aku lagi ya? Ini bukan buat nipu kamu Put. Dan mungkin sebentar lagi kamu bakalan tahu semuanya. Terus jangan-jangan kamu malu ya, Bay, karena kamu jadi OB. Nggak apa-apa, Bay, aku bakal nerima kamu apa adanya kok. Ini dia, Arif. Pak Arif, Pak Bayu, kau apaan? Kenapa sampai Pak Bayu ikutin? Enggak, ini bukan kerjaan Putri kok. Kamu udah apa semua? Ini apa sih? Kamu apaan sih? Pak, saya mohon maaf Pak. OB ini istirahat di jam kerja Pak, dan saya ambil tindakan. Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong. Aku bukan OB di sini. Hah? Bukan OB? Maksud kamu apa? Aku udah rekam semua pembicaraan kamu dari tadi ya. Dan ini cukup buat jadi bukti supaya aku bisa menjebloskan kalian ke penjara. Kamu jangan macem-macem ya. Kamu tuh siapa sih? Gini ya, Win. David, sebenarnya Pak Bayu ini pemilik perusahaan ini. Dan saya hanya orang yang dipaksakan untuk membangun perusahaan ini. Jadi direktur kamu ini, dia tuh orang kepercayaan aku. Sudah 2 kali OB di sini kalian jadikan korban untuk kepentingan kalian sendiri. Apa maksud kalian nyuruh aku buat ngambil berkas di ruangannya Arif? Selama ini berarti bener ya, kalian berdua udah bikin kesalahan besar di sini. Dan aku nggak mau tahu, Rif. Dengan adanya bukti ini, aku mau mereka berdua sekarang kamu bawa ke pihak yang berwajib. Dan ingat, aku nggak bakalan tinggal diem. Aku bakalan bales semua perlakuan kalian. Coba, ya, Kita minta maaf. apa yang terjadi sama 2 OB itu? Itu semua gara-gara ulah kalian. Dan dengan tindakan kalian ini, bukan cuma 1-2 orang yang dirugikan, tapi seluruh karyawan di sini dirugikan gara-gara kalian. Pak, kita minta maaf dan kita bakal mengembalikan uang yang sudah. Ya itu wajib kalian kembalikan karena itu bukan hak kalian. Tapi atas apa yang udah kalian lakukan, kalian harus mendapatkan hukuman juga. Dan aku mau proses hukum. Rif, sekarang aku mau kamu bawa 2 orang ini dan segera kamu kumpulkan semua bukti dan minta mereka jujur. Kemudian laporkan ke BA yang berwajib. Kalau misalkan ada 1 pun yang mereka nggak jujur, ya kita bakalan
proses lebih dalam lagi dan bakalan menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi. Pak, jangan Pak. Jadi saran aku, sekarang kamu mending jujur semuanya sama Arif. Kamu urus ya, Arif? Tolong Pak Arif, kita nggak mau Pak. Pak, tolong Pak. Put, jadi itu tujuan aku. Kenapa aku harus nyamar jadi OB? Kalau bukan dengan cara seperti ini, sampai kapan perusahaan ini bakalan dipermainkan sama mereka berdua? Termasuk kamu bakalan jadi korban selanjutnya kalau misalkan aku nggak menyelesaikan ini. Jadi aku minta maaf, aku nggak berniat sama sekali untuk bohong sama kamu. Kalau aku ngasih tahu sama kamu dari awal, Put, aku khawatir semuanya nggak berjalan dengan yang semestinya. Aku juga minta maaf. Put, udahlah, urusan kerjaan ini kan udah selesai. Dan aku benar, Put, selama ini bukan aku nggak pernah cari kamu. Ketika aku udah berhasil seperti ini, selama 5 bulan aku nyariin kamu, Put. Dan hari ini aku baru ketemu sama kamu. Kamu bisa tanya sama teman-teman kamu, kalau kamu ngira aku bohong sama kamu. Karena aku udah janji sama kamu, kalau aku udah sukses aku bakalan ngelamar kamu. Dan hari ini juga, aku bakalan bawa kamu ke rumahku. Dan aku mau kenalin kamu sebagai calon istri aku. Nanti aku bakalan bawa orang tua aku untuk ngelamar kamu. Beneran. Emang aku dari semenjak pertama kenal sama kamu pernah ingkar janji sama kamu? Nggak pernah sih, cuman ninggalin aja. Nggak pernah aku ninggalin kamu, Put. Aku ninggalin kamu untuk masa depan kita. Jadi sekarang kamu udah percaya kan sama aku? Dan kamu udah maafin aku kan? Aku maafin kamu. Ya udah kalau kayak gitu. Sekarang Kita bersinin aja yuk. sebenarnya aku dari tadi nunggu kamu pakai aku. Tapi ternyata kamu nggak bekas. Ya aku nggak bawa tisu, aku nggak bawa apa-apa, baik pakai baju aku. Ya janganlah, Put. Aku nggak sejahat itu juga. Ya udah, kita bersihin itu kamu yuk. Ya udah, ayo.